jadi bahan tertawaan dunia. Kekalahan memalukan Arab Saudi dari Indonesia viral di media Belanda. Viral ke seluruh dunia. Media ESPN Belanda soroti selebrasi berkelas Marcelino Ferdinand. Guncang Asia. Media besar Asia viralkan kemenangan bersejarah Indonesia kontra Arab Saudi. Prediksi Mancini hebohkan publik usai skuad Garuda tukuk The Green Falcon. Momen menegangkan saat Justin Hubner dimarahin JIJS karena kartu merahnya kontra Arab Saudi. Bikin fans timnas Indonesia terharu. Akhirnya Eliano Renders belak-belakan soal dirinya bersama timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia memetik kemenangan atas timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda disebut bikin riuh dan mengejutkan Asia. Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Dalam laga di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa kemarin, Marcelino Ferdinand mencetak brace untuk menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Dengan tambahan 3 angka saat melawan Arab Saudi, Indonesia membuka lebar pintu peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia mengumpulkan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Indonesia masih bisa menyalip posisi Australia di posisi kedua grup C. Tim Merah Putih cuma berjarak sebiji poin dari Socceroos dengan sisa laga masih 4 pertandingan. Media Vietnam, Toe Tre, yang menyebut kemenangan Indonesia atas Arab Saudi mengejutkan. Indonesia tiba-tiba mempunyai kesempatan cerah untuk lolos ke Piala Dunia setelah kemenangan mengejutkan saat melawan Arab Saudi. Tulis media tersebut. Media Thailand, Thairat, juga membahas kemenangan Indonesia. Asia menjadi riuh. Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Tulis artikel Thailand. Media Vietnam lain, The Tau 47, juga melabeli kemenangan Indonesia mengejutkan. Indonesia mematahkan rekor Vietnam setelah kemenangan mengejutkan. Tulis judul tersebut. Indonesia memang sudah melampaui raihan poin yang dicatatkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 babak ketiga. Kala itu Vietnam membukukan 4 poin dari 10 kali pertandingan dengan catatan sekali menang, sekali imbang, dan 8 kali menelan kekalahan. Selain itu, kemenangan skuad Garuda dari The Green Falcon pun menuai atensi besar dari Presiden RI, yakni Pak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada timnas Indonesia yang telah berjuang mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Prabowo menyebut para pemain timnas Indonesia luar biasa. Saat ditanya soal peluang timnas masuk kualifikasi, Prabowo sangat optimistis. Prabowo berterima kasih kepada para pemain timnas. Eliano Renders belak-belakan soal perasaannya yang sempat dicoret Sintayong 2 kali dari timnas Indonesia. Sosok Eliano sempat menjadi sorotan karena 2 kali tidak masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia ketika melawan Cina dan juga Jepang. Kondisi ini membuat pecinta sepak bola Indonesia riuh, sebab banyak yang kasihan dengan adik dari Tijani Renders karena dicoret oleh Sintayong. Pemain PSS Zoli itu dianggap layak masuk daftar susunan pemain ketimbang nama lainnya. Namun Sintayong sempat memberikan pernyataan bahwa Eliano masih belum bagus. Pada akhirnya pemain 24 tahun ini masuk daftar susunan pemain skuad Garuda ketika menghadapi Arab Saudi. Sayangnya adik dari penggawa AC Milan memang belum dimainkan oleh Sintayong. Terkait dirinya dikasihani oleh netizen tanah air karena dicoret oleh Sintayong, Eliano akhirnya buka suara. Then everyone is happy because they say I'm happy, you know? Because now everyone is thinking I'm sad because I was not in the selection. So. Bek timnas Indonesia Justin Hubner kena semprot kapten JIJS saat laga menghadapi Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hubner kena semprot JIJS diduga karena gaya permainannya yang kasar dan berpeluang untuk diganjar kartu kuning atau bahkan kartu merah oleh wasit. Dalam pertandingan di Stadion SUGBK Jakarta kemarin, Hubner menendang kepala pemain Arab Saudi pada menit ke-20. Wasit sempat mengulas pelanggaran itu melalui video asisten referee karena berpotensi kartu merah. Tetapi beruntungnya bek Wolverhampton U21 itu hanya diberikan kartu kuning. Pasca momen itu, JIJS terlihat menghampiri Hubner dan seperti membentaknya. Bek berusia 21 tahun itu terlihat berargumen meski pada akhirnya kembali terdiam. Menariknya pasca dimarahi JIJS, Justin Hubner pada akhirnya harus diganjar kartu merah.
Dia diusir wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua buntut menghalangi pemain Arab Saudi melakukan tendangan bebas cepat setelah dilanggar oleh Ivar Jenner. Terpisah, Hapner buka suara perihal kartu merah yang dia dapatkan sehingga harus absen saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia pada bulan Maret 2025 mendatang. Dia malah menyebut hal itu merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai bek timnas Indonesia. Terlepas dari itu, dia mengaku sangat bangga dengan kerja keras tim dan juga para supporter. Mereka berbicara hal buruk tentang namaku, jadi aku harus memberitahu mereka. Soal kartu merah, itu bagian dari tugasku. Aku sangat bangga dengan kerja keras dari tim dan juga dukungan dari supporter, kata Justin Hapner. Justin Hapner yang dijuluki preman memang terkenal dengan gaya bermain kasar. Ini bukan kali pertama dia diganjar kartu. Saat membela Cerezo Osaka di Liga Jepang pun, Hapner pernah sekali diusir oleh wasit. Seperti diketahui, skuad Garuda berhasil mempermalukan timnas Arab Saudi dengan skor akhir 2-0 pada Selasa kemarin. Bahkan sebelum skuad Garuda menang dari Arab Saudi, ternyata Roberto Mancini telah memprediksi kemenangan tersebut. Sebelum itu, Mancini menilai potensi Marcelino Ferdinand saat Piala Asia U23 2024. Dan hal itu terbukti setelah pemain Oxford United itu mencetak 2 gol yang membuat Arab Saudi bertekuk lutut. Bahkan saat 6 bulan lalu, Mancini yang masih menjadi pelatih timnas Arab Saudi menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Irak di Piala Asia U23 2024. Nah, pada saat itu mantan penyerang timnas Italia itu telah memprediksi potensi besar Marcelino. Hal ini terungkap melalui unggahan Instagram salah satu staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni Hamdan Hamedan. Marcelino mengenakan nomor punggung 7 menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan khusus dari Mancini. Bahkan Mancini memasukkan nama Marcelino dalam daftar pemain muda berbakat di Asia, selain nama Ali Jasim dari Irak dan juga Fujita dari Jepang. Maka wajar saja prediksi Mancini terbukti, karena Marcelino tampil gemilang dengan mencetak 2 gol kelas dunia ke gawang Arab Saudi yang sekarang ditangani Herve Renard. Penampilan impresif Marcelino membuat 55.000 penonton yang hadir di SUGBK memberikan standing ovation saat ia ditarik keluar pada menit ke-79. Pemain berusia 20 tahun itu tidak hanya brilian dalam mencetak gol, tetapi juga menunjukkan kerja keras dalam membantu pertahanan tim. Selain itu, selebrasi duduk ala pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand saat mencetak gol kedua viral di Cina hingga jadi meme di dunia sepak bola internasional. Pada gol keduanya, Marcelino Ferdinand melakukan selebrasi tidak biasa dan menghampiri kursi dari ballboy. Lengkap dengan bola, Marcelino pun berpose duduk di bangku tersebut sampai akhirnya dihampiri oleh Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Selebrasi ini pun viral di sosial media. Dari mulai media Cina hingga dunia sepak bola internasional menyoroti bagaimana pemain berusia 20 tahun itu mengobrak-abrik skuad yang pernah mengalahkan timnas Argentina tersebut. Sementara itu, akun sosial media X Troll Football membuat meme dengan foto pose serupa sambil menyinggung pemain Arab Saudi, yakni Ali Al-Bulahi, yang seringkali membuat saiwar dengan bintang sepak bola dunia. Akun Troll Football kembali menggambarkan bagaimana Al-Bulahi mengajak ribut Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Son Heung-min ketika bertanding melawan para bintang ini. Sampai akhirnya Marcelino membungkam Al-Bulahi dengan 2 golnya. Sementara itu, AFC pun menggunakan selebrasi Marcelino untuk video player of the match timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Pose serupa pun ternyata pernah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo saat membela Real Madrid. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.